Kak Frida. Hai Kak. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, tak terasa kita sudah dimasuk masa Advent. Temanya Kak Frida apa ya? Kita masuk masa Advent ketiga ini, temanya sukacita dalam menanti kedatangan Tuhan bersama keluarga. Nah, adik-adik, selamat pagi, salam semangat, salam sehat selalu. Nah, kita mau masuk masa Advent yang ketiga. Adalah kita tema inti, temanya adalah sukacita. Nah, Kak Frida, sukacita itu apa ya kira-kira ya? Sukacita itu bergembira bukan ya Kak? Iya betul. Kita Oh, bergembira kenapa ya Kak? nah kalau nggak salah kita bergembira itu karena kita semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Oh Iya. Menyenangkan sekali pasti ya. Tadi hari Natal sudah tiba ya. Betul, hari Natal sudah semakin dekat. Nah, sebelum kita mulai, hendaknya kita bergembira dulu dong tentunya. Dengan apa ya biasanya kita? Kita mau naikkan satu pujian. Oke, Sukacita sukacita di hatiku. Yuk, adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di hatiku selalu adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Di hatiku selalu. Nah, setelah kita menyanyi, kita mau apa ya Kak Frida ya? Kita doa pembuka dulu ya Kak, sebelum Oke. kita mulai pertemuan kita hari ini. Baiklah adik-adik, kita siapkan hati kita mau berdoa dan hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih kami boleh kembali berkumpul untuk bersama-sama mengikuti pertemuan Advent yang ketiga ini. Kami mohon bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengikuti pertemuan ini dengan baik dan penuh sukacita. Amin. Amin. Dalam Nama nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, puji Tuhan ya adik-adik bisa berdoa dengan baik dan tenang loh Kak Frida. Nah, setelah kita berdoa, acara kita apa nih selanjutnya Kak Frida? Kita akan mendengarkan firman. Oh. Siap-siap ya adik-adik yang di rumah. Semuanya duduk diam. Kita hening, pasang telinga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kakak akan membawakan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injilnya diambil dari Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Nah, dari Injil itu selanjutnya kakak akan membawakan cerita tentang sebuah keluarga. Di cerita ini terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya yang bernama Tina dan Tony.
dalam menyambut Yesus Sang Mesias. Suatu hari, sepulang dari sekolah, Tina dan adiknya Tony segera berlari-lari masuk ke dalam rumah setelah turun dari mobil antar jemputnya. Ibu menyambut mereka dengan senyum sambil membantu membereskan tas mereka. "Bagaimana kegiatan di sekolah hari ini?" Tina menjawab, "Hari ini Tina membuat hiasan Natal. Tadi Tina membuat bentuk bintang dan malaikat, tapi masih belum selesai. Nanti hari Senin dilanjutkan lagi," kata Bu Guru. Lalu Tony menjawab, "Kalau Tony, hari ini kami menonton film tentang Tuhan Yesus, tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus." "Wah, pasti seru ya. Ayo sekarang kalian bersihkan diri lalu makan, dan kemudian istirahat." Sore hari, setelah makan malam bersama ayah dan ibu, Tina bercerita kepada ayahnya tentang kegiatan di sekolah hari ini. "Ayah, sebentar lagi Natal akan tiba loh. Kira-kira kita nanti dapat hadiah apa ya? Apakah ada hadiah dari Sinterklas?" Lalu Tony juga menyaut, "Iya ayah, liburan Natal ini kita pergi kemana? Teman-temanku ada yang ke Bali, ada yang ke Jogja, ada yang ke Bandung. Ayo ayah, kita juga pergi berlibur mumpung liburan Natal." Lalu ayah menjawab, "Tony, Tina, memang Natal biasanya identik dengan banyak hadiah, liburan, bersenang-senang. Tapi tahukah kalian Natal adalah lebih dari itu?" Tony bertanya, "Apa itu ayah?" Lalu ayah menjawab, "Natal yang terutama adalah tentang Yesus. Yesus yang mau lahir sebagai anak manusia untuk menjalankan misinya menyelamatkan manusia dari dosa." Ya, seperti Tony tadi di sekolah melihat film tentang Yesus dan mujizat-mujizatnya. Yesus yang lahir di dunia untuk memberitakan kabar baik dan menyatakan mujizat-mujizatnya. Tapi Yesus bukan hanya hadir waktu itu saja. Yesus hadir sampai saat ini dan terus memberikan mujizatnya untuk kita. Lewat napas kehidupan, lewat berkat kesehatan, rezeki, dan lain-lain. Nah, Yesus itulah yang akan kita sambut kelahirannya di hari Natal nanti. Yesus Sang Mesias yang menyelamatkan, maka kita patut bersyukur dan bersukacita. Maka dari itu, kita mempersiapkan diri selama masa Advent ini dengan pertobatan, dengan hidup yang baik, supaya kita layak menyambut di hari Natal. Mempersiapkan hiasan Natal tentu tidak salah, tapi yang paling penting adalah mempersiapkan hati kita, yaitu hati yang bersih dari dosa. Tony dan Tina kompak menjawab, "Wah," kompak bertepuk tangan. Lalu ibu menyauti tentang, "Tentu dong, ayah dan ibu kan sudah menerima sakramen perkawinan. Ayah dan ibu dipersatukan oleh ikatan kasih dalam sebuah keluarga. Ikatan kasih itu yang menjadikan kita kompak." Ayah menjawab, Iya, sakramen perkawinan adalah tanda kehadiran Allah Sang Maha Kasih dalam keluarga. Maka kita sebagai keluarga juga menjadi tanda kehadiran Allah lewat saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menolong. Lalu Tony dan Tina pun menjawab, "Wah iya ayah, ibu," dan mereka pun berpelukan. Lalu ayah mengajak mereka untuk berdoa bersama dan besok memasang hiasan Natal sambil mendengarkan ayah bercerita tentang kelahiran Yesus. Tony dan Tina senang sekali dan mereka mau menghiasi hati mereka dengan perbuatan yang baik. Lalu ayah menjawab, "Bagus." Nah, itu cerita tentang keluarga Tina dan Tony. Lalu kakak ada pertanyaan nih buat kalian. Siapa yang ada di dalam penjara tadi? Yang di dalam penjara yaitu Yohanes. Lalu, apakah yang ia dengar? Ia mendengar tentang pekerjaan Kristus. Pertanyaan ketiga, Yohanes menyuruh apa kepada murid-muridnya? Yohanes menyuruh menanyakan apakah ia yang akan datang itu
Atau haruskah kami menantikan orang lain? Lalu yang keempat, siapakah yang disebut Mesias? Yang disebut Mesias adalah Yesus. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah yang paling penting untuk kita persiapkan dalam menyambut Natal? Yang paling penting dalam persiapan menyambut Natal adalah hiasan hati, yaitu hati yang bersih dari dosa. Nah, hati-hati dari bacaan Injil tadi kita sudah belajar beberapa hal. Tuh, Yesus adalah Sang Mesias. Karya-karya Yesus masih dilakukan sampai saat ini oleh Gereja Katolik sebagai warisan Yesus sendiri dalam rupa sakramen-sakramen. Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Sakramen itu sendiri terdiri dari 7. Adik-adik pernah dengar gak? Sebutin bareng-bareng yuk. 1. Baptis, 2. Ekaristi, 3. Krisma, 4. Tobat, 5. Perkawinan, 6. Imamat, dan 7. Pengurapan orang sakit. Nah, dalam sakramen perkawinan yang sudah diterima oleh kedua orang tua adik-adik juga merupakan tanda dan sarana kehadiran Allah dalam keluarga. Kehadiran Allah lewat sakramen perkawinan mewujud pada orang tua yang saling mengasihi, orang tua mengasihi anak-anaknya, anak menghormati dan mengasihi orang tua, dan saling mengasihi antar saudara. Tanda kehadiran Tuhan, kita semua sebagai diri sendiri maupun bersama keluarga, adalah tanda kehadiran Tuhan. Adik-adik dapat menjadi tanda kehadiran Tuhan dalam keluarga dengan menjadi anak yang patuh, hormat, dan sayang pada orang tua. Juga menjadi tanda kehadiran Tuhan dimanapun dengan tetap setia melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Nah, seperti keluarga dalam cerita tadi, yang penuh sukacita menyambut Natal yang semakin dekat. Minggu ini adalah Minggu Sukacita atau Minggu Gaudete. Hari kelahiran Yesus semakin dekat. Jadi adik-adik diajak untuk bersyukur dan bersukacita bersama keluarga menyambut Yesus, Sang Mesias, dengan selalu menjadi tanda kehadiran Tuhan. Misalnya dengan terus setia berdoa bersama, mempersiapkan hiasan Natal sambil bercerita tentang peristiwa kelahiran Yesus dan lain-lain. Nah, hati-hati, sekarang kita udah masuk pada ayat hafalan nih. Untuk kelas kecil diambil dari Matius bab 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ulangi adik-adik. Nah, untuk yang kelas besar dari Yohanes bab 11 ayat 27. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Nah, adik-adik, kita sudah belajar dari kitab suci. Sudah juga dengar cerita tentang keluarga Tina dan Tony dalam menyambut Yesus Sang Mesias. Sekarang kita akan beraktivitas yang akan dipandu oleh Kak Feve. Selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Ya, oke adik-adik. Selanjutnya yang kita butuhkan juga ada lem atau evaluasi. Terserah adik-adik, juga gunting dan cutter. Kalau nanti adik-adik butuh ya buat gunting-gunting. Terus bolpen juga ya. Oke, yang pertama kita mau lipat dus ini dulu. Ini lagi bukaan gini kan. Kita ambil yang bagian dalamnya ya, yang putih ya, jangan balik, jangan yang ini. Nah, terus kita lipat sesuai bentuknya. Dirapikan. Kalau kakak pilih isolasi. Nah, terus ini ada bekas lipatannya juga kan, dilipat juga ke sini. Yang jelek ini yang jelek nih, banyak nih ya kan, itu ke gini ya. Jelek ini, sedangkan yang bagus dilipat juga. Ya. Oke, sudah jadi yang ini. Nah, terus ini udah jadi ya. Kita tempel sedikit dengan evaluasi atau dengan lem boleh. Nah, udah cocok. Oke. Terus yang selanjutnya
Nah, ini adik-adik punya kertas tadi, ditempel nih fotonya di sini. Adik-adik mau pakai isolasi bolak-balik juga boleh, mau pakai lem juga boleh, terserah adik-adik yang mana yang adik-adik enak. Ya. Oke, terus kertas ini boleh tempel minggu Advent yang ketiga. Nah, kakak tulis minggu Advent yang ketiga, minggu Gaudete atau minggu sukacita, oke? Nah, setelah ini ambil nih kertas tadi yang udah bentuk-bentuk hati. Nah, adik-adik tulis. Tugasnya adik-adik adalah menulis kegiatan yang adik-adik mau lakukan bersama keluarganya adik-adik yang udah kalian tempel. Perbuatan kegiatan rohani yang akan adik-adik lakukan bersama dengan baik orang tua atau kakek atau nenek, yang sebagai bentuk adik-adik mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan sukacita. Nah, misal nih kakak tulis, nah misalnya nih adik-adik boleh mau nulis mau ada 10 atau berapapun yang akan adik-adik lakukan selama masa Advent hingga masa Advent ini berakhir dengan sukacita. Misalnya nih kakak tulis pergi ke gereja bersama, pergi makan setelah misa, kemudian ada berdoa kepada Bunda Maria bersama di goa, atau apapun yang adik-adik lakukan. Misalnya adik-adik ada pergi ziarah ke Pos Sarang bersama keluarga, atau adik-adik mau kemana, atau ada misa bersama atau doa malam bersama rosario atau apapun itu boleh adik-adik tulis, atau pergi mengaku dosa bersama orang tua juga boleh. Adik-adik boleh tulis sebanyak-banyaknya yang adik-adik akan lakukan saat masa Advent ini. Nah, terus kemudian adik-adik boleh lem, kasih isolasi bolak-balik. Kalau kakak kasih isolasi, terus nanti tinggal ditempel. Kalau adik-adik mau kayak 3D, boleh tuh punya isolasi bolak-balik yang tebel. Nah, tuh bisa tuh ditempel di belakang gini, jadi supaya bisa seperti 3D. Ya, nah terus adik-adik ambil kertasnya tadi, adik-adik boleh tempel mau di mana terserah aja boleh. Misalnya mau tempel di sini, mau tempel di sini, mau tempel di sini. Nah, misal adik-adik punya lagi nih, mau tempel dimanapun boleh ya. Sudah selesai. Setelah ini jadi, kemudian adik-adik akan menempelkannya di amplop bekas tadi nih. Nah, adik-adik boleh lem, kasih isolasi bolak-balik, terserah adik-adik yang mana yang adik-adik suka. Sini. Nah, sudah, jadi ini tinggal kita tempel. Nah, jadi kan sudah ditempel.
Nah, terus yang tadi ini kartonnya, adik-adik ini buat penyanggahnya supaya bisa berdiri. Nah, supaya bisa berdiri seperti ini. Nanti adik-adik pasang di kamarnya adik-adik. Kemudian adik-adik ingat, oh iya sama Mas Adven ini saya punya tugas untuk mau melakukan hal ini bersama keluarga. Jadi nanti adik-adik bisa ajak keluarga adik-adik untuk melakukan hal tersebut bersama. Kita tempel ya. Yang ini tadi. Nah, kayak gini ya, jangan lupa nih posisinya begini. Yang ini yang lebih tinggi, kita tempel di sini, dipasin dulu supaya bisa berdiri. Kalau kakak pilih esolasi, kalau misalnya adik-adik mau lebih gampang pakai esolasi bola balik atau mau pakai lem, ungu atau apapun itu juga boleh, terserah adik-adik. Oke, jadi deh. Nah, adik-adik bisa pasang ini di kamar ya. Oke. Nah, sekian aktivitasnya ya adik-adik. Nah, sekarang sekarang saatnya 2 menit ajaran iman. Nah, hari ini tadi kita belajar tentang keluarga. Nah, keluarga terbentuk itu karena adanya suatu pernikahan. Nah, apa yang diajarkan oleh gereja tentang pernikahan ini adalah perjanjian untuk saling mencintai dan memberi yang tidak dapat diceraikan antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai dan memberikan diri itu tidak dapat diceraikan. Nah, Allah mempersatukan mereka untuk tujuan kebaikan pasangan, mendapatkan keturunan, dan mendidik anak-anaknya nanti. Jika pasangan laki-laki dan perempuan itu sudah dibaptis, maka pernikahan tersebut disebut sakramen pernikahan. Nah, itu yang diajarkan tentang gereja, tentang pernikahan. Nah, setelah 2 menit ajaran iman, sekarang kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Kita mau bersyukur karena kita boleh memperoleh kegiatan ikut tim biak hari ini dari awal hingga akhir. Yuk kita bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik dan penuh kasih, kami bersyukur dan bersukacita Bapa, karena pada pagi hari ini kami dapat mengikuti kegiatan biak Minggu Advent yang ketiga dari awal hingga akhir. Bapa, kami bersyukur karena sebentar lagi kami dapat menyambut kehadiran Putra-Mu Yesus Kristus saat Natal nanti. Bapa, kami juga bersyukur atas segala hal baik yang boleh kami lakukan. Semoga hal-hal baik yang sudah kami perbuat, kami dapat selalu meneruskan perbuatan baik kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu dan menjadi tanda kehadiran-Mu untuk setiap orang yang kita temui, baik keluarga kami, teman kami, dan tetangga kami, teman-teman kami, semuanya Bapak. Bapak, kami juga bersyukur karena sebentar lagi kami akan menyambut kehadiran-Mu. Bimbinglah kami ya Bapak, agar dalam menjalani setiap perjalanan hidup kami Kau penuhi dengan rasa sukacita, rasa syukur bersama keluarga dan sesama kami. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan beraktivitas lagi yang lain. Berkatilah kami, bimbing kami, sehingga kami dapat melakukan segala kegiatan kami dengan baik. Doa yang belum sempurna ini akan disempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Ya Bapa, utuslah malaikatmu untuk selalu menyertai kami, membimbing kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Malaikat Allah, Engkau disertai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi kami. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, sekarang pertemuan minggu Advent ketiga kita sudah berakhir, dan sampai jumpa di pertemuan minggu Advent yang keempat ya. Adik-adik jangan lupa ikuti lomba Mading Advent Keluarga. Minggu depan adalah batas pengumpulannya loh adik-adik. Jadi jangan lupa yuk kita kerjain. Mungkin hal-hal yang tadi kalian tulis bisa kalian kerjakan, terus kemudian jangan lupa kalian dokumentasikan, dan kemudian kalian bisa tempel itu di Mading Advent Keluarga. Sampai jumpa adik-adik. Bye.